Oke. Ya, yang merekam hari ini siapa yang merekam? Saya sendiri, Pak Heru. Yang merekam. Oke, sip. Jadi Martini. saya nggak bisa screenshot ini nanti. Nggak apa-apa, screenshot biar saya ambil. Bu Mei juga ngambil. Spesialisnya. Bu Mei Ya, tetap saya ngambil juga ya. nanti. Iya. Siap Pak. Oke. Ya, silakan boleh dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kita bertemu lagi pada sesi ketiga di webinar pada sore hari ini dengan tema teknik menjadi host, moderator, dan presenter. Saya di sini selaku host. Perkenalkan, saya Mei Santi dari STAI Muhammadiyah Tulungagung. Pada sore hari ini akan menjadi moderator adalah Bapak Ahmad Zainal Abidin SPD, beliau dari SMPN 2 Bangsal Mojokerto. Sedangkan untuk narasumber presenternya adalah Ibu Wartini SPD MSI dari SMKN 1 Sidoarjo. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Ahmad Zainal Abidin SPD untuk memandu webinar pada sore hari ini. Silakan Bapak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di putaran 2 sesi terakhir. Mudah-mudahan kedengaran ya? Iya, dengar Pak Sen. Mudah-mudahan kedengaran Pak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menjadikan kita lebih menjadi orang yang bermanfaat lagi, sehingga kita nanti bisa mengembangkan ilmu kita ke anak-anak. Baik Bapak Ibu, di sore hari ini yang selaku presenter yaitu Ibu Wartini akan menyampaikan materi yang sebenarnya sangat penting. Saya sendiri belum begitu paham, kadang-kadang langsung praktek. Kemudian Ibu Wartini nanti memberikan ilmu yang biasa, yaitu bagaimana untuk menjadi teknik untuk menjadi host, moderator, dan presenter. Bu Wartini, kurikulum vitae-nya mungkin sudah pernah kita sampaikan. Beliau adalah guru dari SMKN 1 Sidoarjo. Beliau pengalaman menulisnya sudah banyak sekali, sudah 2 kali nulis di buku ber-ISBN. Beliau juga sudah S2 MSI, dan mudah-mudahan ilmunya bisa kita ditularkan kepada kita semua dan juga kepada seluruh siswa-siswanya yang kemungkinan besar sudah hadir di meeting ini. Selanjutnya, supaya tidak panjang lebar, kami persilakan kepada Ibu Wartini untuk menyampaikan materi-materi yang luar biasa dan mudah-mudahan bisa kita amalkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Pada yang terhormat, Ibu Wartini, kami persilakan. Iya, amin. Terima kasih Pak Zainal Bu Mei untuk pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sore ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu ya. Sebenarnya saya juga masih taraf belajar ya. Kita mendapatkan materi ini juga di City Bed 8 ini dan kita langsung mempraktekannya ya. Tapi alangkah baiknya juga kita tetap sharing ya. Saling belajar, saling mengingatkan, dan kita juga bisa berbagi dengan orang-orang yang selama ini mungkin belum mengetahui apa sih moderator, host, presenter itu tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Nanti di sini saya akan sedikit berbagi tips bagaimana menjadi host, menjadi moderator, dan menjadi presenter yang baik.
Oke, saya langsung aja share screen untuk materi menjadi host, moderator, dan presenter. Mungkin presentasi saya agak lelet nanti, mohon maaf karena di sini juga sedang hujan deras dan petirnya menyambar-nyambar, semoga nanti tidak terjadi kendala ya. Sampun kelihatan Bapak Ibu, adik-adik? Sudah kelihatan Bu Mei? Kelihatan, Bu. Sudah. Oke. Iya, sudah oke. Oke, terima kasih. Akan saya mulai. Jadi Ya. teknik menjadi host, moderator, dan presenter. Ya. Mungkin di kalangan kita, kalau kita sering ikut webinar, seminar, maupun pelatihan online, ini peran host, moderator, dan presenter ini tidak akan lepas ya dari kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kita patut belajar juga bagaimana menjadi peran host, menjadi peran moderator dan presenter yang baik, biar suatu saat kalau kita ada di peran tersebut kita sudah jauh lebih siap ya, sudah tahu bagaimana harus jadi host, bagaimana menjadi moderator, dan bagaimana menjadi narasumber atau presenter. Oke, langsung aja ke materi pertama, yaitu tentang host ya. Host itu apa sih? Host itu orang yang memandu jalannya sebuah acara atau kegiatan dengan bertanggung jawab di room yang digunakan ya. Kalau ini roomnya yang digunakan web meet, ya, Google Meet atau Vicon yang lain, jenis Vicon yang lain, maka host ini tugasnya adalah membuat roomnya dan mengatur agar jalannya webinar atau jalannya seminar bisa berjalan dengan baik. Ini host. Kemudian apa saja tugas dari host itu ya? Antara lain di sini urutannya dia harus mengenalkan dulu siapa saja nanti yang ada di kegiatan tersebut, mulai dari narasumbernya siapa, moderatornya siapa, host yang bertanggung jawab siapa, kemudian pesertanya dari mana saja, apakah dari tingkat pendidikan yang berbeda atau dari level masyarakat yang berbeda-beda, maka ini harus dijelaskan di sini. Kemudian menyerahkan kegiatan ya, setelah itu menyerahkan kegiatan ke moderator. Jadi tahap berikutnya setelah mengenalkan perkenalan itu adalah menyerahkan kegiatan ke moderator. Berikutnya membantu moderator agar jalannya webinar atau Vicon bisa berjalan dengan lancar yang terkait dengan room yang dipakai ya. Jadi biasanya pada saat berjalannya webinar mungkin ada tiba-tiba presenter kesulitan bagi materi, sharing materi, maka host tugasnya membantu bagaimana agar materi dari narasumber bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian tugas apa saja yang harus dilakukan oleh host itu ada di sini ya. Yang pertama adalah menyiapkan presensi, kemudian cek room dan kesiapan petugas ya. Petugas di sini tadi yang disampaikan, apakah moderatornya sudah siap, kemudian mungkin ada petugas IT lain yang membantu jalannya kegiatan, kemudian apakah narasumbernya juga sudah siap dengan presentasinya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengapprove
atau admit atau mengizinkan peserta memasuki room. Jadi host di sini tugasnya juga mengizinkan atau mengadmit peserta yang masuk ke dalam room tersebut. Yang keempat, membuka Vicon, ya seperti yang dilakukan oleh Bu Mei Santi tadi adalah membuka Vicon dan menampilkan player. Langkah berikutnya adalah menjelaskan pengaturan mikrofon peserta pada saat Vicon berlangsung. Apakah nanti peserta harus mematikan mikrofon, menyalakan mikrofon, menutup videonya atau enggak ya. Jadi ini nanti yang menjelaskan adalah host. Kemudian menjelaskan pengaturan mikrofon peserta pada saat Vicon tadi sudah. Memperkenalkan petugas secara singkat yaitu host, moderator, dan presenter. Berikutnya memindahkan button presenter. Jadi kalau di Gameit seperti yang disampaikan oleh instruktur tadi memang tidak bisa dipindah-pindahkan ya. Beda dengan di mungkin di Cisco Webex, di Zoom bisa ini. Kemudian yang ke-10, membantu moderator selama acara berlangsung demi kelancaran acara. Kemudian mengirim dan mengingatkan untuk mengisi link presensi saat meeting. Terakhir, bila acara sudah selesai, maka tugas host adalah menutup room meeting. Ini untuk tugas host, kurang lebih seperti itu. Berikutnya masuk ke tugas moderator ya, langsung. Jadi moderator di sini ya nih. Moderator itu adalah orang yang memimpin jalannya diskusi agar tepat waktu dan terarah. Kemudian tujuannya agar diskusi atau kegiatan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan topik, dan berlangsung secara kondusif. Ini tugas dari seorang moderator. Nah, daftar tugasnya yang lebih rinci ada di sini untuk tugas moderator. Yang pertama adalah mengenalkan presenter. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan presenter untuk menyampaikan materi. Yang ketiga, mengingatkan presenter yang berkaitan dengan waktu yang dipakai, apakah waktunya sudah mau habis atau kurang. Jangan sampai materi belum habis, waktunya sudah keburu habis. Jadi harus ditata gimana agar presenter bisa menyampaikan materinya secara keseluruhan tanpa melihat apakah waktunya cukup atau enggak gitu. Tugas berikutnya adalah mereka pertanyaan peserta, baik itu yang disampaikan secara langsung maupun yang ada di kolom chat. Kemudian mengatur lajunya diskusi atau tanya jawab. Jika ada pertanyaan langsung dari peserta, biar diskusinya tidak biasanya kalau komunikasinya tidak diatur, biasanya jadi debat kusir ya, itu sering terjadi karena peran moderator yang tidak berfungsi. Berikutnya mengakhiri kegiatan bersama presenter jika waktu sudah selesai ya. Jadi pada saat materi sudah selesai, maka moderator mengakhiri kegiatan dengan meminta kesimpulan atau pesan dari presenter apa yang sudah disampaikan, yaitu materi yang tadi disampaikan disimpulkan, itu singkatnya seperti itu. Kemudian terakhir menyerahkan room Vicon kepada host dan host akan menutup sesi Vicon. Ini tugas dari presenter. Berikutnya tips bagaimana menjadi moderator yang baik.
ada 3 tips yang bisa dipelajari di sini untuk menjadi moderator yang baik adalah pertama, kenali dulu tema pematerinya apa, biar nanti kalau mengatur jalannya diskusi itu bisa merespon apa yang jalannya diskusi dari pemateri dengan peserta itu bisa nyambungkan gitu ya. Jadi jangan sampai moderator tidak tahu sama sekali dengan materi yang akan disampaikan oleh presenter. Kemudian yang kedua, hidupkan suasana Vicon. Jadi biasanya di sesi diskusi ini yang sering terjadi, kalau moderator tidak tahu perannya yang harusnya bagaimana, maka sesi diskusi tidak akan berjalan dengan baik. Jadi makanya tadi perlu kenali temanya itu adalah di antaranya ini. Jadi untuk menghidupkan suasana Vicon, moderator paling tidak harus tahu materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Kemudian well prepared, ini sama ya, jadi mengenali dengan baik apa yang akan disampaikan, kemudian siapa pematerinya, siapa audiennya, kemudian apa tujuan dari materi ini, di ruang lingkupnya apa, untuk siapa. Jadi ini tips untuk menjadi moderator yang baik. Berikutnya presenter. Jadi yang ketiga, bagaimana menjadi presenter yang baik. Presenter adalah orang yang mempresentasikan suatu materi presentasi atau sering disebut narasumber. Jadi di sini presenter adalah tugasnya menyampaikan materi yang akan disampaikan ke audien. Jadi kalau menurut saya sih presenter ini inti sari dari kegiatan Vicon ya. Karena Vicon ini tujuannya adalah untuk menyampaikan materi dari presenter atau dari narasumber ke audiens. Kemudian apa sih tugas dari presenter itu? Ada di sini. Ada 5 tugas pokok di sini yang menjadi tanggung jawab dari presenter. Di antaranya 1, menyiapkan materi yang akan disampaikan yang baik itu berupa slides PPT, gambar, video, atau mungkin dokumen-dokumen lain yang akan menunjang dalam menyampaikan materinya nanti, gitu ya. Yang kedua, memaparkan materi setelah dipersilakan oleh moderator. Ketiga, memaparkan materi dengan singkat, padat, dan berisi. Jadi karena ini Vicon, artinya tidak semua yang materi harus disampaikan secara menyeluruh, sementara waktunya tidak cukup. Jadi coba presentasinya di setting sesingkat mungkin, tetapi mewakili materi yang akan disampaikan. Jadi singkat, padat, berisi, dan mengena. Kemudian yang keempat, menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh peserta Vicon, baik yang disampaikan langsung maupun yang disampaikan di kolom chat nanti. Terakhir, mengakhiri kegiatan dengan menyampaikan kesimpulan sebelum mengakhiri kegiatan Vicon. Itu tugas-tugas dari presenter. Jadi untuk menjadi presenter yang baik, 5 poin ini harus benar-benar disiapkan betul ya, agar pada saat presentasi kita selaku narasumber atau selaku presenter tidak grudal-gradul ya, istilahnya tidak gelagapan karena belum siap dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian bagaimana menjadi presenter yang baik? Di sini ada tipsnya ya. Yang pertama, tentukan temanya dulu. Jadi kalau ini kebetulan saya ngambil tema
atau presentasi saya tentang bagaimana teknik menjadi host, moderator, dan presenter, maka ambil temanya juga kurang lebih ya seperti itu. Jadi singkat, padat, jelas, dan usahakan itu membuat orang yang membaca nanti penasaran ya, punya rasa ingin tahu, tertarik untuk mengikuti presentasi kita. Kemudian yang kedua, kuasai materi. Jadi sebaik apapun materi kita ya, presentasinya PPT-nya bagus, tapi kalau kita tidak menguasai isinya juga percuma ya. Jadi ini poin 2 ini benar-benar harus dipahami, harus dikuasai betul materi yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, sama dengan di moderator tadi, jadi siapkan semuanya dengan baik. Jadi kuasai semua yang akan presenter atau narasumber lakukan nanti, mulai dari kesiapan materi, kesiapan aplikasi yang digunakan, dokumen yang akan digunakan. Jadi semuanya disiapkan. Itu kira-kira tips bagaimana menjadi host, menjadi moderator, dan menjadi presenter yang baik. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi audiens yang ada di sini ya. Kebetulan di sini ada anak didik saya ya, siswa-siswa saya yang setiap saat dapat tugas presentasi, bisa memahami tugasnya masing-masing. Kalau ada tugas kelompok, entah itu di materi pelajaran kelompok mapel A, B, atau C, adik-adik semua bisa memahami ya tugas masing-masing. Kalau sedang presentasi, jadi host itu bagaimana, jadi presenter itu harus bagaimana, kemudian moderator itu perannya seperti apa. Itu Bu Pak Zainal, kira-kira materi yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi banyak orang. Saya buka sesi pertanyaan, mungkin apa yang saya sampaikan belum jelas. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih buat ini. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan, monggo. Siswa SMK dan para partisipan yang lain, monggo kami silakan. Silakan anak-anak, mungkin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Bu, saya mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu, misal kita kan jadi host ya di acara gitu Bu, kan sering kayak ada gitu. Terus kalau misalnya ada kekeliruan gitu, ngelesnya gitu gimana Bu? Nah, maksudnya ngeles, menutup mohon maaf, langsung jawab. Saya jawab nggih Pak Zainal? Bikin saja Bu, biar cepat. Iya, Akila. Silakan buat ini. Iya, Akila, maksudnya Iya. pada saat kamu bertugas jadi host, ternyata ada sesuatu yang salah yang kamu sampaikan, itu maksudnya ya? Iya Bu. Oh gitu ya. Lebih baik dengan bijak kamu sampaikan, oh mohon maaf, tadi ada kesalahan, disampaikan aja enggak apa-apa, tapi dengan cara yang sopan. Ya enggak apa-apa, memang kita manusia pasti ada salahnya ya, makanya tadi di presentasi saya jelaskan, siapkan semuanya biar pada saat kita on ya, kita berperan entah itu jadi host, jadi presenter atau jadi moderator, kita benar-benar siap. Jadi memang harus dipahami tugas dan tanggung jawabnya dulu,
kalau sebagai host berarti kan harus memahami siapa room-nya yang akan dipakai apa kalau itu daring ya. Kemudian siapa audiennya, materinya apa, tentang apa, itu semuanya harus disiapkan biar apa yang disampaikan oleh Mbak Akila tadi tidak terjadi ya. Paling tidak meminimalisir kesalahan yang akan kita lakukan karena kita sudah begitu memahami apa yang akan kita sampaikan. Gitu ya, Akila. Iya, Bu, terima kasih. Iya. Monggo yang lain mungkin. Silakan yang lain. Jangan lupa absen ya. Iya, absennya ya anak-anak ada di kolom chat. Silakan diisi. Monggo yang ada pertanyaan lagi. Mungkin Bu Mei. Atau yang lain peserta banyak ini 21 orang. Iya. Iya. Untuk sementara belum, Kak Zainal. Ternyata masih banyak kekurangannya setelah mendengar pemaparan dari Bu Wartini tadi. Ya, untuk bahan koreksi juga, evaluasi diri. Iya, ya itu fungsinya kita ikut Vicon ini Bu Mei. Ternyata banyak hal baru yang selama ini tidak kita ketahui, bahkan tidak kita sadari bahwa itu penting banget gitu ya. Sangat fatal kalau sampai kita tidak tahu sama sekali ya. Apalagi di kegiatan-kegiatan daring seperti ini, kita setiap saat berperan jadi salah satu itu. Ternyata moderator dan juga presenter itu memiliki tugas sendiri-sendiri. Iya, betul. Nah, kita selama ini kan otodidak. Iya, betul. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin mau ke Pak Sena, ada pertanyaan lagi di chat ada enggak ya? Kayaknya enggak ada. Enggak ada Pak Sena ya. Gimana Bapak Ibu? Ya, sebenarnya materinya bagus, mungkin pemaparan sudah lengkap. Sulit ditanyakan, paling-paling ya kita introspeksi lah, terutama saya ini. Jadi moderator, jadi host, jadi presenter, tanpa melihat teori saya ini langsung praktek. Jadi ya harap maklum Bapak Ibu sekalian ya. Ya tampilannya ya gini. Karena itu dengan adanya presentasi dari Bu Wartini, kita sama-sama introspeksi, terutama saya, supaya bisa lebih baik lagi. Ya, ada Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Bisa diakhiri Bu Wartini? Yeah. Terima kasih. Sebelum ya, baik Bapak Ibu, kalau enggak, silakan mungkin ada statement closing dari Bu Wartini, kami persilakan. Ya. Sebelum diakhiri. Terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan presentasi saya. Yang jelas peran host, moderator, dan presenter atau narasumber ini perlu kita pahami betul karena mau tidak mau apalagi di masa daring seperti ini peran itu akan setiap saat akan melekat di tugas dan tanggung jawab kita, entah kita selaku guru, karyawan, dosen, siswa, bahkan mahasiswa, maka pasti tidak akan lepas yang namanya presentasi. Jadi peran host, moderator, dan presenter atau narasumber harus dipahami betul agar saat kita jadi peran salah satunya nanti kita benar-benar bisa melakukan dengan baik. Itu saja dari saya Pak Zainal. Terima kasih sekali lagi untuk para peserta yang sudah mau hadir di
acara Vikon sore ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan manfaat di dalam dan menunjang setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu host, yaitu Bu Mesanti. Dari saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan Bu Mei untuk mengatur acaranya lagi. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Zainal Abidin dan juga Ibu Wartini selaku moderator dan juga narasumber pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kelompok kita tuntas dan selesai. Akhirnya selesai. Alhamdulillah. Iya benar. Jadi kita melaksanakan tugas ini terakhir. Alhamdulillah selesai tepat pada waktunya. Terima kasih kepada Bapak Heri dan juga Bu Inggit yang selalu mensupport dan tidak bosan-bosan, selalu japri memberikan motivasinya kapan ini untuk penugasannya dan hasilnya di luar ekspektasi. Alhamdulillah pokoknya. Demikian acara webinar pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya kami dari host, moderator, dan juga narasumber mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, monggo Pak Heri dan juga Bu Inggit.